Ya, untuk memimpin pembacaan teks Pancasila, Ibu mau Erik maju ke depan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, Erik, Ibu persilakan duduk kembali. Ya, untuk anak-anak Ibu yang lain boleh duduk kembali ke kursinya. Tujuan anak-anak Ibu untuk membaca teks Pancasila di sini yaitu supaya anak Ibu bisa menghargai nilai juang para pahlawan kita yang telah gugur di medan perang. Mengerti? Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya buku temanya dikeluarkan dulu. Buku tema beserta alat tulisnya dikeluarkan dulu ya, semuanya. Coba anak Ibu buka bukunya halaman 15. Sudah ketemu? Sudah. Di sini ada materi tentang puisi cita-citaku. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran tentang puisi cita-citaku, minggu lalu kita sudah belajar tentang unsur-unsur puisi. Masih ingat atau tidak anak Ibu tentang unsur-unsur puisi? Masih. Ada berapa unsur-unsur puisi? 4. Ada 4. Yang pertama apa unsur-unsur puisi? Tema. Yang kedua? Diksi atau pilihan kata. Yang ketiga? Baris dan bait. Yang keempat? Irama atau rima. Ya, terima kasih. Anak Ibu masih ingat tentang unsur-unsur puisi yang berjumlah 4. Yang pertama ada tema, yang kedua ada diksi atau pilihan kata, yang ketiga ada baris dan bait, dan yang keempat ada irama atau rima. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar materi tentang menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan maupun tulisan. Untuk tujuannya adalah kesenangan ya. Coba anak Ibu perhatikan di sini. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mempunyai tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Pertama di sini melalui kegiatan mengamati video tentang cita-citaku yang ditampilkan oleh Ibu Guru, nanti anak Ibu dapat menuliskan isi dan amanat puisi dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kita yang pertama. Selanjutnya yang kedua, setelah menyimak PowerPoint pembelajaran tentang puisi cita-citaku, nanti anak Ibu dapat menjelaskan isi dan amanat puisi dengan baik dan benar. Itu tujuan pembelajaran kita yang kedua. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita yang ketiga, di sini nanti anak Ibu melalui kegiatan kelompok, anak Ibu dapat melisankan isi dan amanat puisi dengan benar. Berarti nanti anak Ibu dapat melisankan di depan kelas apa itu isi dan amanat puisi. Selanjutnya yang terakhir, kegiatan kita, tujuan pembelajaran kita yang keempat, melalui kegiatan diskusi kelompok, nanti anak Ibu dapat mendemonstrasikan puisi cita-citaku dengan lafaz, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Mengerti? Baiklah, sebelum Ibu memulai pembelajaran, sepertinya anak Ibu belum bersemangat. Bagaimana kalau kita
puisi apa tadi? Perasaan atau pikiran penulis. Terus kalau amanat puisi? Pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Ada lagi selain Raisa yang tahu? Angkat tangan. Zalika coba. Perasaan dan pikiran yang disampaikan oleh seorang penyair terdapat beberapa yang Iya, terima kasih untuk Raisa dan Zalika. Sekarang di sini Ibu ada video pembelajaran tentang isi dan amanat puisi supaya anak Ibu lebih paham lagi dan lebih mengerti lagi. Sekarang Ibu tampilkan ya, coba anak Ibu perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi dan semangat pagi. Yuk bersemangat dalam memanjatkan doa ya, agar Allah memberi kita kemudahan dalam menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar menggali isi dan amanat puisi. Puisi. Pasti kalian sudah sering mendengar kata puisi kan? Atau ada yang suka baca puisi? Nah anak-anak, puisi adalah sebuah karya sastra yang gaya bahasanya sangat ditentukan oleh irama, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Puisi biasanya dibuat dengan kata-kata kiasan. Kata-kata kiasan adalah kata-kata seperti perumpamaan dengan arti kata yang bukan sebenarnya. Sebuah puisi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai baris, mempunyai bait, mempunyai rima, dan menggunakan bahasa yang padat dengan kata-kata kiasan. Sekarang, amatilah beberapa contoh puisi berikut ini. Kedua puisi tersebut indah bukan nak? Sungguh kreatif ya para penulis puisi tersebut. Kita akan memilih salah satu dari puisi ini. Kemudian kita amati dan pelajari bersama puisi tersebut. Ibu pilih puisi berjudul Cita-Citaku ya nak. Hal pertama yang kita lakukan adalah mengenali baris dan bait pada puisi. Pada baris pertama tertulis anganku melayang ke masa depan. Ini disebut sebagai baris. Lalu, aku ingin menjadi seorang guru. Ini juga disebut sebagai baris. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Sama juga nak, ini disebut sebagai baris. Begitu pula seterusnya hingga sampai pada baris terakhir. Kesatuan baris inilah yang disebut sebagai bait. Lihatlah bahwa di sini terdapat jarak. Jarak inilah yang membedakan bait pertama dengan bait kedua. Jadi, puisi Cita-Citaku terdiri dari 2 bait. Mudah bukan? Lalu, kita akan belajar menentukan rima pada puisi. Rima adalah pengulangan bunyi vokal pada setiap kata terakhir pada setiap baris puisi. Ingat huruf vokal kan nak? Ada 5 huruf, yaitu A, I, U, E, dan O. Pada puisi Cita-Citaku terdapat 8 baris. Nah, perhatikanlah setiap kata-kata terakhir di setiap baris nak. Kata-kata tersebut ibu tandai dengan warna merah ya. Pada baris pertama, kata terakhirnya adalah depan. Huruf vokal terakhir dari kata depan adalah A. Kita beri keterangan di sini. Pada baris kedua, kata terakhirnya adalah guru. Huruf vokal terakhirnya adalah U. Pada baris ketiga, kata terakhirnya adalah depan. Huruf vokal terakhir dari kata depan adalah A. Pada baris keempat, kata terakhirnya adalah ilmu. Huruf vokal terakhir dari kata ilmu adalah U. Nah, pengulangan bunyi vokal dari A, U, A,
inilah yang disebut sebagai rima. Dalam puisi, bunyi vokal A, U, A, U ini dikenal dengan sebutan rima silang atau berpola A, B, A, B. Artinya, pengulangan bunyi yang sama terdapat pada baris pertama dan baris ketiga. Lalu, baris kedua dan keempat memiliki rima yang sama pula, tetapi berbeda dengan rima sebelumnya. Namun, nanti bisa jadi kalian akan menemukan puisi yang huruf vokalnya sama di setiap kata terakhir pada setiap barisnya. Nah, maka rima dengan bunyi seperti itu disebut rima terus atau berpola A, 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 A. Perhatikan contoh berikut ya. Kita sudah dapat mengenali ciri-ciri puisi. Sekarang kita akan menggali isi dan amanat puisi. Langkah-langkah untuk menggali isi dan amanat puisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, bacalah setiap bait puisi dengan cermat. Lalu, bayangkanlah isi dari setiap bait puisi yang dibaca. Tulislah isi dalam setiap bait dalam bentuk paragraf. Kemudian, lakukanlah hal yang sama seperti langkah di atas ya, pada bait-bait yang lain. Langkah berikutnya, bacalah kembali makna yang sudah kamu tuliskan dari setiap bait di dalam puisi tersebut. Dan, hal terakhir yang harus kamu lakukan adalah ringkaslah semua makna yang telah kamu tuliskan menjadi satu paragraf yang mewakili makna keseluruhan puisi. Sekarang kita akan belajar menggali isi dan amanat puisi berjudul Cita-Citaku. Kita baca dulu bait pertama. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Setelah itu, kita bayangkan isi dari bait yang telah dibaca tadi. Ternyata, si aku dalam puisi tersebut sedang menghayal tentang masa depannya, yaitu ingin menjadi seorang guru. Nah, apa yang kita bayangkan tersebut ditulis dalam bentuk paragraf seperti ini. Aku bercita-cita menjadi seorang guru. Bagiku, seorang guru mengajarkan ilmu dengan tulus dan tanpa mengharapkan imbalan. Paragraf yang kita tuliskan ini sesuai dengan hal yang masing-masing kita bayangkan saat membaca puisi tersebut ya. Setiap orang bisa saja membayangkan hal yang berbeda dengan yang dibayangkan oleh orang lain ketika membaca sebuah puisi. Lalu, kita lakukan hal yang sama pada bait kedua. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Nah, pada bagian ini, ibu membayangkan kalau si aku akan sungguh-sungguh berusaha mencapai cita-citanya. Maka, kita tuliskan seperti ini. Aku akan bersungguh-sungguh mencapai cita-citaku. Lalu, di sini ada kalimat, takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja. Berpangku tangan itu maksudnya adalah berdiam diri ya nak. Artinya, aku akan terus belajar agar cita-citaku tercapai. Di sini sudah ada makna dari bait pertama dan makna dari bait kedua. Lalu, kedua makna ini akan kita ringkas dan menjadikannya satu paragraf saja. Maka, kita tuliskan seperti ini. Aku bercita-cita menjadi seorang guru untuk mengajarkan ilmu. Aku akan terus belajar agar cita-citaku tersebut dapat tercapai. Itulah makna dari puisi yang berjudul Cita-Citaku. Nah anak-anak, begitulah cara untuk menggali isi dan amanat dari sebuah puisi. Baiklah anak ibu, itulah video pembelajaran
ada 6 orang. Dinda, Maya, Fahri, Alif, Halifa, dan Tata. Ini untuk kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2 di sini ada Rizik, Maya, Ajeng, Lintang, Reki, dan Zifara. Itu untuk kelompok 2. Selanjutnya untuk kelompok 3 ada Salika, Naura, Sidik, dan Tata, terus Krisna. Selanjutnya untuk kelompok 4
lagi dulu ya. Kelompok 3 ini untuk kelompok dan ini yang terakhir. Sekarang boleh anak ibu baca. Setelah anak ibu baca, baru anak ibu bisa kerjakan. Ditulis dulu nama anggota kelompoknya. Tulis dulu. Kelompok tulis. Diskusikan. Ayo ngobrol-ngobrol. Ini dibaca dulu isi puisinya. Mana LKPD-nya tadi? Nah, tulis dulu ya LKPD-nya, nama kelompoknya, terus dibaca. Ayo anak ibu tulis dulu di kertas yang lain, nanti baru diserahin sama Siti Farah. Nanti baru diringkas mana yang amanat dan mana yang isi puisinya. Yuk, kerja sama yuk. Ayo, baca dulu. Ayo, tugas kelompok, tugasnya sama-sama. Diskusikan sama kelompoknya. Lihat ibu ya, nanti diskusikan dulu ya. Nanti baru ditulis di LKPD-nya nak. Sudah ditulis nama kelompoknya? Sudah. Nanti baca dulu puisinya. Yang di LKPD ada juga puisinya, ada juga yang di dalam buku. Anak ibu baca dulu, boleh di dalam buku ditentuin yang mana isi, yang mana amanat. Nanti baru ditulis LKPD-nya ya. Untuk yang nomor 2 ini, anak ibu menuliskan untuk isi, yang nomor 3-nya anak ibu menuliskan amanat ya. Ngerti kan? Dimulai dari membaca puisi dulu. Ayo, Linda baca puisinya. Maju sedikit ke depan. Ali
Ya. Suara irama mainannya tenang berdari, seakan selalu berdiri. Aku selalu ada untukmu. Langkah-langkah berjalan, tengah cobaan Ya, selanjutnya Alif boleh bacakan hasil diskusi kelompoknya. Puisi tersebut menjadi sebuah paragraf. Suara indah alat musik selalu ada menemani aku bercita-cita ingin menjadi pemain musik karena aku menyukai alat musik. Aku akan berjuang untuk melewati cobaan untuk menggenapi cita-citaku. Baca kembali isi dari setiap bait dalam bentuk paragraf. Kemudian rumuskan menjadi satu paragraf yang mewakili makna atau apa arti seluruh. Kita harus melewati sebuah perkembangan. Iya. Coba anak ibu perhatikan. Coba anak ibu tadi sudah lihat kan penampilan dari kelompok 1, mulai dari membaca puisi sampai menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Sekarang coba anak ibu yang dari kelompok lain yang ingin mengomentari atau memberi masukan untuk kelompok 1 angkat tangan. Ya, dari kelompok 4 dulu. Coba Aisyah, apa masukan dan komentarnya untuk kelompok 1? Itu untuk yang mana? Untuk yang baca puisi atau yang untuk kelompok 1, masukan dari kelompok 4 untuk membaca puisinya suaranya masih kecil. Tapi kalau untuk menyampaikan hasil diskusinya sudah bagus dan sudah benar ya Aisyah ya? Iya, sudah bagus dan sudah benar. Ada lagi yang ingin menkomentarin? Coba Rizik dulu dari kelompok 2. Coba dikomentarin atau memberi masukan dari kelompok 1. Itu sudah bagus penampilannya, tapi dia agak-agak malu. Oh iya, jadi untuk kelompok 1 penampilannya sudah bagus, tapi masih terlihat malu-malu ya. Iya, ada lagi kelompok lain? Coba kelompok 3 Zalika. Oh, kalau dari kelompok 3 sebaiknya kalau nanti anak ibu presentasi maskernya dibuka dulu. Jadi karena memakai masker suaranya tidak kedengaran ya. Jadi kedengaran kecil ya. Ya, jadi masukan dari ibu untuk kelompok 1 penampilannya sudah bagus, jawabannya sudah benar. Hanya saja untuk penampilan pembacaan puisi anak ibu masih terkesan malu-malu. Terus tuh masih menggunakan masker, jadi tidak kelihatan memang mukanya ya. Apakah anak ibu senang, apakah anak ibu sedih ya. Jadi tidak terlihat oleh teman-temannya ya. Nah, sebaiknya besok diperhatikan lagi saat menampilkan hasil diskusi atau presentasinya. Yuk kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1.
Inilah cita-citaku, menjadi pemain biola. Langkah-langkahku jalani untuk mendapatkan apa yang kuinginkan. Jago, kau dan cinta puisi. Suara indah aku para puisi selalu ada bermain. Aku bercita-cita ingin menjadi bermain musik. Karena aku Ya, sudah. Nah, anak ibu, di sini kelompok 4 sudah menampilkan cara membaca puisi dan hasil diskusi kelompoknya. Sekarang ada yang mau memberi masukan untuk kelompok 4? Ya, kelompok 5 dulu. Apa masukannya? semua akan terjual. Hasilnya? Oh, Untuk kelompok 5, untuk masukan kelompok 4 yaitu hasil diskusinya sudah bagus, masih tetap ya suaranya masih kecil dan perlu dibesarkan lagi. Ada lagi untuk kelompok lain? Sidik, apa masukannya? Suaranya kecilan. Ada lagi? Enggak cukup. Ya, sekarang masukan dari ibu tetap sama. Untuk hasil diskusinya sudah bagus, hanya saja masih tetap suaranya malu-malu, belum kedengaran suaranya ya. Nah, baiklah, ibu ucapkan terima kasih untuk kelompok 4. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Ya, silakan duduk. Ya, selanjutnya kelompok mana lagi yang ingin menunjukkan? Kelompok 2, ya, maju kelompok 2. Perkenalkan kelompoknya kelompok berapa? Ayo. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yuk, silakan. Yang kuat suaranya, nak. Jangan kayak goyang. Selanjutnya. Yang kuat suaranya, nak. Suara indah alat musik selalu ada menemani aku. Cita-cita ingin menjadi pemain biola karena aku menyukai alat musik itu. Aku akan berjuang melewati cobaan untuk menggapai cita-cita. Tiga, baca kembali isi setiap hari dalam bentuk paragraf dan ditulis menjadi satu paragraf untuk mewakili makna atau amanat keseluruhan puisi. Makna atau amanat yang terkandung pada puisi di atas adalah kita harus Iya, terima kasih untuk kelompok 2. Ada yang ingin memberi masukan atau komentar? Ya, kelompok 1. Apa masukannya, Naya? Suaranya? Kalau suaranya terlalu kecil, ada lagi? Ada lagi kelompok lain? Zalika? Masih malu-malu, tetap malu-malu. Ada lagi? Sudah? Nah, sekarang ibu yang ingin memberi masukan untuk kelompok 2.
Coba baca dulu. Di bait kedua. Hari demi hari kelewati dengan giat belajar untuk menggapai cita-cita ini menjadi guru. Ya, apa pesannya di situ kalau dia ingin menjadi seorang guru? Dia harus bagaimana? Ya, hari demi hari dia lewati. Dia bagaimana melewati hari demi hari? Dia harus bagaimana? Di sini ada nih, di bait kedua. Bait keduanya apa di situ? Bait pertama hari demi hari, bait keduanya dengan ya, berarti pesannya yang disampaikan oleh penulis ya harus dia. Yuk. Sudah semua? Kalau sudah semua, sekarang Ibu mau perwakilan dari setiap baris kelompoknya
membaca apa isi dan amanat yang terkandung dalam sebuah puisi. Mengerti? Nah, baiklah, Ibu rasa pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Semoga anak Ibu dapat menyerap, dapat menerima apa yang telah kita pelajari hari ini, apa yang telah Ibu sampaikan hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal